Tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kita ngerasa nggak perasa udah sampai bulan Oktober. Bulan dimana kita sebentar lagi Natalan, Desember. Ada yang bilang, aduh Tuhan, aku senang. Ada yang bilang, aduh Tuhan, aku kayaknya ngeri nih karena omset belum nyampe, target belum nyampe. Hari ini, tahun ini harusnya sudah lepas tinggal landas, tapi belum tinggal landas. Tapi biarlah itu terjadi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. In the last minute Tuhan bisa buat saudara. Amin. Haleluya. Percaya? Tuhan Yesus baik. Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Yesus. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Lagi katakan, Tuhan, kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Rabba. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan Yesus, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari segala, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagi. Angkat tangan yuk sama-sama katakan, sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Berkembang bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Pujian ini boleh menggambarkan apa yang dirasakan dan dialami oleh Gembala Pembina, bagaimana beliau bisa sampai hari ini bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat. Di usia yang 70 tahun lebih ini, Tuhan pakai beliau dengan luar biasa. Dan pujian ini buat saya juga menguatkan saya, membangkitkan semangat saya, bahwa kasih Tuhan itu berlimpah lebih dari apa yang kita pikirkan. Betul apa yang kita bilang dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Tuhan itu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kau doakan dan kau pikirkan. Seperti kuasa yang bekerja di dalam saudara dan saya. Amin. Hari ini kita mau izinkan Roh Kudus berkuasa buat kita. Karena itu percayalah bahwa kalau Tuhan saudara izinkan berkuasa, maka hidup kita menjadi baru. Seperti pada paruh burung Raja Wali, diperbaharui. Dan saya bersyukur kalau Gembala Pembina menjadi teladan, dan kalau nanti saksian beliau sangat rinci di Pastor Message. Tapi hari ini saudara mau fokus dengan tema kita, bahwa sejak tanggal 29 September kemarin sampai tanggal 18 September tahun 2020, maka kalender Ibrani sudah berganti dari tahun 5779 menjadi tahun 5780, atau disebut dengan tahun P. Bisa ngomong sama saya, tahun P. Ini mati kali AC ini nih. Mati deh. Tahun P. Kalau gambarnya tuh dilihat seperti mulut. Nah, saudara, tahun kemarin 5770 sampai 5779 itu adalah tahun Ayin. 70 itu Ayin, bicara tentang mata. Katakan mata. Jadi selama 10 tahun dalam satu dekade
Kita diajar Tuhan untuk memperhatikan mata. Matanya Tuhan memperhatikan kita dan mata kita tertuju kepadanya. Amin. Makanya hari-hari ini apakah sudah sampai di sana mata kita tertuju kepada Tuhan? Dan saya percaya itu terjadi. Tuhan memperhatikan juga kepada kita. Kalau mata kita tertuju kepadanya, Tuhan juga memperhatikan matanya tertuju kepada kita. Nah, pada waktu tahun P ini, bukan hanya sekedar peralihan tahun. Bukan. Bukan hanya sekedar satu dekade baru akan muncul di depan kita. Bukan. 57, 80, 57, 81 sampai 57, 89 kita ngomong, tahun P. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah era baru, the new season, sebuah kejadian-kejadian yang akan Tuhan kerjakan di dalam saudara, melalui saudara, pada waktu saudara dan saya mulai pakai mulut yang diurapi Tuhan. Bisa katakan amin. Katakan mulut yang diurapi Tuhan. 2, 3. Mulut yang diurapi Tuhan. Oke, saudara. Saya ingin cepat di sini. Nanti setelah ini siapkan diri saudara. Saya mau kita terima pengurapan. Saya akan ngurapin tangan saudara. Saudara sendiri urapi mulut saudara. Sebab intervensi mulut ini bukan pada Tuhan, tapi pada kita. Ulangi saudara ya. Intervensi mulut ini bukan pada Tuhan, tapi pada kita. Tuhan intervensi pada hadiratnya. Kita menyembah Tuhan nih. Kita nggak bahagia. Sebelah kita tuh kalau Tuhan mau bahagiain aja. Ngerti maksudnya? Ada. Hadirat Tuhan tuh intervensi Tuhan sendiri. Jadi tempat ini saudara, di ruangan ini ratusan orang, misalnya ribuan orang kumpul saudara. Ada sebagian orang ngalami bahagia, joy. Ada yang merungkut aja saudara, nggak ngalami bahagia. Itu namanya intervensi Tuhan. Hadirat Tuhan nggak dibatasi oleh keinginan saudara. Benar, amin ya. Tetapi saudara, kalau mulut ini adalah intervensi saya dan saudara. Kok nggak iya, nggak amin. Benar nggak saudara? Tuhan mau paksa saudara. Kalau saudara mau membangkang, bangkang aja saudara. Mulut itu di tanganmu, usahamu sendiri. Jadi ntar saudara terima pengurapan, tangannya diurapi, tangan saudara urapi mulut saudara masing-masing. Amin. Yang siap katakan amin. Karena di sana ada Tuhan turut bekerja. Di mulut saudara yang diurapi Tuhan turut bekerja. Tahun P ini sangat luar biasa karena kita akan melihat apa yang kau perkatakan itu akan terjadi. Apa yang kau perkatakan terjadi. Bisa ngomong sama-sama, apa yang saya perkatakan pasti terjadi. Tinggal perkataan yang apa saudara mau bilang. Nah itu dia. Ayo berikutnya. Saudara, dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Mari baca sama-sama. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Sudah ketemu katakan amin. Belum ketemu. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Baca sama-sama. Sudah ketemu bilang amin? Paling tidak di depan sudah muncul. Baca sama-sama ya. 2, 3. Katakan amin. Ini penekanannya pada seorang murid. Katakan seorang murid. Jadi ternyata lidah dan pendengaran itu kepada seorang murid. Siapa murid Tuhan? Katakan saya. Saudara dan saya murid Tuhan Yesus. Makanya sepakat kita ada di sini. Kita mau di sini mau menyembah Tuhan. Tadi WL sudah dorong saudara. Menyembah Tuhan karena itu bukan nyenengin sebelahnya. Bukan. Tapi mau nyenengin Tuhan saja. Lidah dan pendengaran seorang murid. Catat ya, seorang murid saudara garis bawahi. Penting kata seorang murid. Kalau nggak seorang murid percaya lidahnya nggak cocok dengan ini saudara. Apa di sana dikatakan? Bagian A dikatakan. Lidah seorang murid. Apabila dia mengatakan sesuatu. Dia akan memberikan apa? Semangat baru. Kepada yang apa? Letih, lesu. Dan saudara saya percaya ini adalah ciri khas. Bisa bilang sama-sama ciri khas. Ciri khas. Ibaratnya kalau orang ciri khas itu nyanyi nih nyembah Tuhan. Saya kenal Pak Niko dari jauh sebelum saya bergabung di wadah ini saudara. Lagu-lagu beliau saya suka nyanyinya saudara. Sampai ada di sini di wadah ini. Saudara, ini ciri khas. Tapi saya nggak niru sih, saya pikir saya juga senang. Kalau suruh nyanyi, wah saya nyanyinya rasanya nggak berhenti pengen nyembah Tuhan. Karena memang itu ciri khas, saudara. Jadi kalau ciri khas tuh, misalnya saudara punya ciri khas macam-macam ciri khas. Begitu saudara ada di situ ciri khas saudara, mungkin DM-nya, misalnya apa gitu saudara, ada gaya-gaya ciri khas. Nah ciri khas seorang murid itu salah satunya adalah, apabila dia berkata-kata, maka kata-katanya itu memberikan semangat baru, yang keras. Apabila dia berkata-kata, maka kata-katanya memberikan apa? Semangat baru kepada yang letih, lesu. Jangan sampai dibalik nih saudara.
Apabila dia berkata-kata membuat letih lesu orang yang bersemangat. Kasih tahu kalian, itu bukan kita. Itu bukan kita. Kita ini memberikan semangat baru. Tapi perhatiin ya saudara, kalau ada yang sampai masih begitu, saudara bertobat buru-buru. Karena nanti depan saudara belajar, sungguh-sungguh belajar. Dalam 1 Korintus 14. 1 Korintus 14, ini tentang berkata-kata. Tapi ini lebih spesifik berkata-kata dalam nubuatan. 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. 1 Korintus 14 ayat yang ketiga saya tambahkan. Baca sama-sama, sudah muncul di depan. 2, 3. Yes, dia akan apa? Membangun, menasihati dan itu loh. Pada waktu kenapa semangat baru bisa muncul? Karena isinya apa? Membangun. Isinya apa? Menasihati. Isinya apa? Menghibur. Datang seorang laki-laki, udah dewasa kan, udah menikah, datang, Pak, saya selingkuh. Wah, kamu memang pantas masuk neraka. Langsung lemas, ya Tuhan, bener. Udah siap masuk neraka deh. Tuhan Yesus aja ketemu seorang perempuan berzina, yang semua dunia mengatakan harus dirajam sampai mati. Tuhan gak mengatakan begitu. Dia mulai angkat dia. Dengan cara apa? Mengusir semua orang yang ingin menghakimi dia. Sampai dia berhadapan muka dengan perempuan ini. Dan berkata perempuan ini, yang lain gak berani hukum aku, tapi engkau layak menghukum aku. Kata Tuhan, aku pun tidak. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Dahsyat gak? Dahsyat. Memberikan kekuatan baru, membangun, menasihati, dan menghibur. Katakan amin. Balik lagi ke yang tadi saudara. Ayo balikin lagi ke yang tadi. Dalam Yesaya pasal 50 ayat yang 4. Dan dikatakan maka dia seorang murid itu mempertajam pendengarannya. Saya tambahkan ini supaya saudara tahu apa yang saudara harus omong itu datang dari apa yang saudara dengar. Ulangi saudara, apa yang saudara omong datang dari apa yang saudara dengar. Saya percaya saudara, kalau kita nggak banyak dengar, kalau hari ini kita baca gemar, banyak gemar, kita akan membaca Alkitab tiap hari. Saya mau tanya kita, berapa di antara kita sudah baca tiap hari Alkitab? Angkat tangan. Wow, dahsyat. Tuhan Yesus berkati saudara. Yang belum baca, karena dari mana? Dari situlah perbendaharaan hatimu itu diisi. Bisa amin? Diisi. Maka ini akan masuk di sini, di dapurnya nih. Ini pikiran kita ini peperangan rohani dahsyat nih. Pikiran kita ini dapurnya saudara. Saudara mau olah apa? Datang dari perbendaharaan itu. Kalau kau sudah simpan itu sayuran busuk, maka kalau kau mau cari sayuran matang, nggak bisa. Yang segar nggak bisa. Karena akan dimasak itu sayuran busuk di sini di kepala kita. Bisa nggak maksud saya? Jadi isilah kebenaran itu di dalam hati kita. Apa yang kau dengar seperti seorang murid? Dengar banyak-banyak. Firman Tuhan, baca tiap hari. Dengar. Bisa amin? Ini yang pertama saudara. Mari perhatiin ya. Yang pertama. Yang kedua saudara perhatiin dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal keempat ayat 29. Oh Tuhan Yesus. Coba dijawab dulu itu. Jangan sampai itu hadirat Tuhan. Tuhan sedang bicara. Efesus pasal 4 ayat 29. Mari baca sama-sama. 2, 3. Yes, kamu akan beroleh kasih karunia. Janganlah pakai perkataan kotor. Janganlah gunakan perkataan kotor yang ada dalam mulutmu. Perhatiin ya saudara ya. Hari ini Tuhan ingin kita bersihin. Tadi saya sambung tadi dengan apa yang saya katakan bahwa apa yang ada di sini di hati, katakan apa yang ada di hati, diolah di pikiran, keluar di perkataan. Nanti juga ada keluar di perbuatan, tapi biasanya mulai dari perkataan. Jadi kalau di sininya isinya baik, makanya dalam Filipi pasal 4, 8 dikatakan isi dengan itu tuh hal-hal yang baik. Yang apa tuh? Ya, coba Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8. Enggak apa-apa baca, biar cepat banyak baca kita banyak mengerti. Baca sama-sama. 2, 3. Jadi ya, semua yang yes, pikirkanlah semuanya itu. Suruh pikirin di sini. Tapi bagaimana? Suruh dibilang gini. Ayo, sebut Puyonghai, Capcay. Apa namanya? Cai-cai tadi. Puyonghai, Capcay, Pocai. Cai-cai yang lain. Masaklah.
Masaklah, kan pikirannya ada tempat kita masak, saudara. Mengolah. Apa yang diolah di sini nggak ada kol, nggak ada sayuran, nggak ada daging, nggak ada apa-apa. Apa dimasak? Cuman air doang. Ya rebus air aja paling juga. Maksudnya nangkap nggak, saudara? Gimana saudara bisa memikirkan ini kalau nggak ada di sini yang ini? Paham, saudara? Nggak bisa saudara mau mikirin yang baik sementara hati saudara nggak diisi dengan yang baik. Jadi saudara, ayat yang 32, ayo sambung dulu. Efesus pasal 4 ayat yang 32. Ini saudara tambahkan ya, nanti saudara tulis di sini. Kul juga akan mengalami perubahan. Makin baik, makin kuat. Efesus 4 ayat 32. Baca sama-sama. 2, 3. Yes. Ya, saudara, ini perintah Tuhan. Hendaklah kamu apa? Ramah. Peramah. Bukan pemarah. Peramah. You know, peramah? Ramah. Tengok kiri kanan. Kamu orangnya peramah. Aduh. Jangan gitu kondisi. Masa yang dia lihat benar kamu peramah. Amin, gitu dong. Amin ya. Bukan pemarah. Hendaklah kamu saling apa? Mengampuni. Ya kehidupan kita ini kan gak ada yang sempurna. Diukur-ukur lah saudara sama saya sama-sama kita nih. Gak ada yang sempurna baik. Pasti ada keplesetnya. Jadi kalau ibarat kata ngomong tuh, kamu ini gak pantas di situ. Di situ. Loh, dia ini jangan pahitan lagi loh. Di situ misalnya. Loh, dia ini baik. Mungkin di satu sisi ada yang gak baik. Manusia kan gak sempurna. Lah, tunjuk diri sendiri dong. Saya juga sempurna belum? Belum. Kita sedang menuju ke sempurnaan. Jadi kita tidak boleh saling menghakimi, harus saling apa? Mengampuni. Kasih tahu kiri kanan, mengampuni. Peramah. Amin. Haleluya. Itu yang kedua, cepat aja. Yang ketiga. Dalam Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat yang ke-36 ya. 28. 36. Matius pasal 12 ayat yang 36. Matius 12 ayat 36. Ini menarik. Nah, ini serem nih. Yang ketiga ini agak serem nih, saudara. Baca ya. Kok serem sih, Pantun? Kok ngomongnya malah nakutin gitu? Ayo baca sama-sama. Ayo, 2, 3. Setiap kata yang diucapkan seseorang, termasuk siapa? Saya, katakan saya. Itu dipertanggungjawabkan pada hari apa? Penghakiman. Jangan kasih tahu kiri kanan. Tapok dada sendiri. Sadar. Jangan tepuk sebelahnya. Sadar sendiri. Sadar. Jangan tinggal suaminya. Sadar. Lu juga mesti sadar. Jangan suami lu terus yang dibilang gak sadar. Dia bisa kerja aja udah sadar dia. Udah puji Tuhan, saudara. Nah, ini mengerikan, saudara. Kalau kita nggak bisa memilih kata, penghakiman apa yang harus saudara terima nanti? Putusan apa yang saudara terima? Berdasarkan apa yang kau katakan hari-hari ini. Saya dapat banyak masukan, tapi saya coba cari dengan sekuat tenaga supaya yang keluar di sini nih terus yang baik, yang bijaksana. Walaupun aduh Tuhan, adu-aduan terus. Tetapi ada Tuhan menyertai. Ayat 37. Kita kan manusia biasa gitu loh. Tapi ada Tuhan menyertai maka kita kuat. 37, baca sama-sama. 2, 3. Oh. Bisa ngerti maksud saya? Wow, saya nggak bisa ngomong lagi dah. Saudara ngerti dah? Udah nggak usah dikhotbahin dah. Kayak gitu. Artinya saudara bahwa kita ini bertanggung jawab dengan apa yang kita omong. Di tahun mulut ini, di tahun P ini saudara, benar-benar saudara, lu mau jadi kuat, bisa kuat. Bilang saya kuat di dalam Yesus, saya kuat dalam Yesus, saya kuat dalam Yesus, jadi kuat. Tapi bilang aduh saya susah. Kayak kereta api zaman dulu, susah terus. Zaman dulu gitu, kereta diesel gitu, susah terus. Kalau sekarang kereta listrik malah adem, ser aja. Nggak ada bunyinya lagi Pak itu, cuma kucak doang.
Berikutnya Kejadian pasal 32. Ini enak hari ini nih. Hari ini gembala pembina kasih saya enak nih. 32, Kejadian 32 ayat yang ke-28. 26. Kejadian berapa ya? 26, 28 ya? Kejadian 32 ayat berapa itu? 28. 26. Ya baca sama-sama yuk. 2, 3. Ya, Yakub tidak mau melepaskan. 28. Kejadian 32 ayat 28. Baca sama-sama. 2, 3. Yes. Hari itu dia diberkatin oleh pria yang dikatakan itu malaikat Tuhan. Yakub diberkatin di sana. Malaikat itu tanya, namamu siapa? Yakub, Pak. Ya, artinya penipu katanya. Yakub. Siapa ada nama Yakub di sini? Berbahagia nama Yakub. Dulu banyak namanya jadi Israel. Israel. Isro itu artinya pangeran. El itu artinya Allah. Jadi Israel itu adalah pangerannya Allah. Atau anaknya Allah. Makanya orang-orang Israel eksodus dari Mesir ke Kanaan itu namanya Isra Mi'raj. Perjalanan para pangeran. Kok kesini-sini panen? Loh ini cerita, ini kan bahasa loh. Ini nggak ada terminologi agama loh, ini bahasa loh saudara. Perjalanan saudara, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Saya membaca ini saudara, saya bersyukur. Yang ngomong dia diberkati siapa? Malaikat Tuhan. Ada sebuah perkenanan. Ada sebuah favor yang Tuhan beri bagi saudara yang benar fokus dengan dia. Dikatakan dia bergumul dengan malaikat Tuhan itu sepanjang malam. Bahkan kalau saudara membaca sebelum ayat ini, saudara, ayat-ayat sebelumnya, saudara menemukan malaikat itu bergumul, bergulat makin pagi menyingsing. Udah hampir subuh, saudara. Udah bergulat, nggak mau dilepas sama Yakub. Dihajar pangkal pahanya Yakub sampai terplecok. Tetap nggak mau dilepasin, saudara. Sampai pribadi ini yang bergulat dengan dia berkata, ayo lepasin. Enggak, aku nggak mau lepas. Belum tadi. Nggak mau sebelum kau memberkati aku nggak mau lepasin kamu. Saudara, hari ini, saudara dan saya punya pergumulan dalam hidup ini masing-masing. Apakah engkau mau bergumul dengan masalahmu, atau engkau mau bergumul dengan Allah? Pilihan di tangan saudara. Yakub itu punya masalah dengan Esau. Tahu nggak kisah ini terjadi apa, saudara? Pada waktu Yakub ketakutan mau ketemu Esau nih. Ini Esau nih mau ketemu nih. Mati dah. Kemarin dulu, berapa tahun lalu, berpuluh tahun lalu, dia pernah bohongin Esau. Hak kesulungan ditukar sama apa? Kacang merah. Waduh, mati dah. Tapi Yakub tahu, dia nggak boleh bergumul dengan masalahnya. Masalahnya dengan siapa? Esau. Tapi Yakub bergumul dengan Allah. Nah, kata bergumul ini, saudara, ini groaning prayer, saudara. Doa yang mengerang, saudara. Dia bergumul dengan Allah. Maka dia bilang apa? Ayat 28. Namamu bukan Yakub lagi. Tapi apa? Israel. Adalah karena engkau telah menang. Menang dari mana? Dengan Tuhan dan dengan manusia. Waktu saudara bergumul dengan Allah dalam groaning prayer saudara, engkau bisa bergumul dengan Allah dalam doa yang mengerang demikian, dalam pujian penyembahan demikian, saudara menang dengan Tuhan. Perdamaian terjadi, rekonsiliasi terjadi, favor terjadi. Amin. Dan saudara bisa apa? Menang dalam kenyataan kehidupan ini. Ayat 30, terusin ayat 30 dulu. Ayat 30, baca sama-sama dari Kejadian pasal 30. Ayat yang ke-30. 2, 3. Pening. Ya, nyawaku tertolong. Aku telah bertemu muka dengan Tuhan. Kenapa nih kata Yakub ini bertemu muka dengan Tuhan dan nyawanya tertolong? Tahu saudara, bertemu muka dengan Tuhan artinya bertemu dengan kekudusan? Bertemu dengan sang kekudusan itu sendiri, dan saudara nggak akan kuat dalam kekudusan itu. Kita pasti mati.
Tapi hari itu dia bersyukur. Aku namakan tempat ini Peniel. Karena aku telah berjumpa muka dengan Tuhan. Dan nyawaku tertolong. Aku seorang pendusta. Aku seorang yang jahat. Tapi aku sudah diselamatkan Tuhan hari ini. Amin. Nah saudara ini dah. Nah saya nyambungin dari itu saudara. Yang kelima saudara. Bicara yang kelima. Maka bicara tentang bertemu muka dengan muka ini. Diambil kisah seorang namanya Maria. Dalam Lukas pasal 10. Pasal 10 saudara menemukan di sana pada waktu Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumahnya Maria dan Marta dan Lazarus. Lalu Marta itu datang sambut Tuhan Yesus. Dengan semangatnya dia menyiapkan segala sesuatu, sibuk pokoknya. Singkat cerita Marta lihat Maria santai sedangkan dia keringetan saudara. Marta ngomong sama Tuhan, suruh dong dia bantu saya. Ngapain sih Maria saudara tahu nggak? Dia duduk bersimpu, pasal 10 ayat 38 dikata, Maria itu duduk bersimpu mendengarkan apa yang Tuhan bicara sama dia. Bisa amin? Kata Tuhan kepada Marta, dia bilang, Marta, kamu tuh khawatir. Kamu tuh nyibukin diri dengan macam-macam perkara. Maria ini sudah memilih yang terbaik yang tidak akan dapat diambil daripadanya. Saudara, pagi ini banyak telepon dari surga datang ini. Puji Tuhan. Oh haleluya. Nah apa? Diangkat dulu aja, dibawa keluar. Takut dia pengen keluar. Ya saya nggak apa. Puji Tuhan ya. Nah kali handphonenya di silent. Boleh sih. Jangan dimatiin. Nanti sangkain saudara tidak ada di peredaran bumi ini. Tetap silent aja. Jadi setelah ini kita call back. Gitu. Puji Tuhan. Tidak apa-apa saudara. Nah tapi kalau tulisannya malaikat Gabriel, saudara buru angkat. Angkat Pak, malaikat Gabriel ngomong, masih angkat saudara, buru-buru angkat. Asal jangan malaikat maut datang. Waduh malaikat maut Pak datang, jangan saudara. Malaikat Gabriel boleh bawa pesan. Haleluya, saudara intermezzo lah saudara ya. Nah yang keenam dikatakan saudara, ya tadi tentang Maria. Maria itu memilih yang terbaik. Yang kelima, memilih yang terbaik. Duduk di kaki Tuhan bersimpuh menyembah Tuhan. Bertemu muka dengan muka. Nah saudara yang berikutnya saudara, yang keenam saudara, bertemu muka dengan muka di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Jadi lagi doa. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Izinkan saya ngasih tip buat saudara, bukan tip recorder, tips. Saudara berpikir tip recorder, tips. Kalau nyanyi saudara, saudara nyanyi itu sambil senyum. Amin ya. Coba sambil senyum ya. Lagi 4 Pak sama sebelah Pak. Iya buang dulu 4 sebelahnya. Sebelah biar taruh di kotak ini dia. Kita ngomong. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Sudah belum saudara latihan nyanyi dengan senyum saudara. Biar ketemu Tuhan, bertemu muka dengan muka, bertemu muka dengan muka, orang gemas gitu saudara. Pergumulanmu kelihatan dari situ. Kalau saudara lihat orang menyembah Tuhan, saya demen, saya resep saya ngeliat orang menyembah Tuhan ambil senyum saudara. Tapi saya tahu pada waktu penyembahannya nggak senyum, kelihatan saudara dari auranya, mukanya bertemu muka, bebannya berat banget. Kayaknya ada penghakiman sedang terjadi di pikirannya. Lu ngomong bertemu muka, lu nggak kudus.
Tapi kalau kita bahwa kita ini anak yang dipulihkan Tuhan, maka kita boleh tersenyum waktu nyanyi sama Tuhan, bilang gini, bertemu muka dengan muka. Katakan sama-sama, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bahasa. Enak gak saudara? Enak gak saudara? Senyum sambil nyanyi enak gak? Coba sekarang latihan. Sekarang semua belaga agak cuek, agak jutek. Coba nyanyi sambil bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam. Itu yang lihat yang gak demen, Tuhan lebih demen. Malaikat udah gak sabar pengen jitak dari atas. Saya ngomong begitu supaya saudara tahu bahwa waktu saudara menyanyi dengan nyembah dengan tersenyum saudara, hati saudara bahagia, Tuhan senang, perkenannya turun cepat. Just. Amin. Nah yang kedua saudara ngomong ini tentang ngomong ini. Masih ngomong ini. Kalau dengar firman, kalau dengar apa yang saudara atau pemimpin guru saudara sedang bicara, lalu dia sedang mengajar, atau teman kita sedang bersaksi, atau siapa yang ini, dan itu sangat memberkati saudara, mulai respon. Tingkat paling rendah adalah Coba sama-sama Jangan katakan gigi. Coba Terus kalau mulai agak intensitasnya lebih memberkati saudara, bilang iya. Katakan iya. Iya. Kalau kurang lebih kuat lagi pakai tangan. Iya. 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 Jangan begitu, lebay banget. Ya, lebay banget sih, enggak gitu. Ya biasa gitu loh, Pak. Ngajar di depan jangan terlalu lebay lah gitu kan. Ya, ya, ya. Lalu lebih kuat lagi. Yes. Kalau ini rohani bilang, oh ini firman ngomong sama kita. Amin. Kalau statement kan yes. Saudara pasti diberkati Tuhan. Yes. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menurunkan berkat bagi saudara. Amin. Wah, dahsyat. Praktek ya. Sudah lakukan ini ya. Amin enggak? Para murid, amin? Amin. Nah yang berikutnya, kalau itu tiba-tiba, nah sementara khotbah begini nih, pendeta sih khotbahnya biasa, ceramahnya biasa, omongan biasa, bahannya biasa. Tiba-tiba Roh Kudus memberikan pengilhaman baru. Ih, maksudnya begini kata Roh Kudus. Langsung ngomong, aha. Jangan sungkan dong ngomong aha, 2, 3. Aha. Kalau saudara nggak biasa, kita orang timur, bukan orang bule. Tapi kita belajar ngambil yang baik, saudara. Itu bukan orang bule punya, itu respon. Katakan apa? Respon. Jadi kalau itu memberkati saudara dan menimbulkan inspirasi baru, ngomong apa? Ah. Tiba-tiba saudara, Tuhan ngomong di telinga saudara dan berkata, hari ini juga aku memberkati kamu. Bilang, wow, Tuhan memberkati. Yes. Jadi saya kadang-kadang lakukan ini, saudara. Walaupun nggak jangan-jangan dong ngomongnya. Kan ini bertemu begini, semua pada aha, wow, aha, wow. Nanti pembicara juga pusing dengarnya, pelan-pelan aja ngomongnya gitu loh, saudara. Jangan sampai ngeganggu sebelahnya, mentang-mentang pantun ngajarin, kita mau aha, wow, ih. Materi dari mana sih kayak begitu? Aha, wow begitu pelajarannya. Ini merespon, kata apa? Saudara saya sering bilang di mobil, bilang tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, nak ngajarin kayak gini, wow, dahsyat Tuhan. Tapi kalau di pertemuan jangan wow kencang-kencang, pelan. Wow. Nah, saudara berikutnya, saudara, kalimat kita ini mempengaruhi hidup kita, saudara. Kemarin saya ngajari sedikit, saudara, tentang ini. Apa yang saudara omong, semesta mendengar, Tuhan mendengar, tanah mencatat. Ya, semesta mendengar, Tuhan mendengar, tanah mencatat. Saya lagi bingung. Tuhan, gimana caranya ya Tuhan? Tuhan, gimana ya? Gimana ya Tuhan? Ngomong. Gimana ya Tuhan? Terus diam sebentar. Izinkan Roh Kudus dalam hati nurani saudara mulai bicara. Aku nih, aduh Tuhan, aku nih gak bisa lepas rokok Tuhan. Tapi aku pengen Tuhan lepas rokok Tuhan. Gimana caranya Tuhan? Gimana caranya Tuhan? Gimana caranya Tuhan? Terus ngomong sama Tuhan. Saya percaya karena Tuhan kita hidup, maka dia pasti menjawab doa saudara, omongan saudara. Tuhan, saya percaya pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang
tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati. Itu lagu tadi yang saudara nyanyi barusan ini adalah sebuah lagu perkataan yang membuat saudara dapat bertumbuh lebih kuat lagi. Yang penting isi hatinya dicurahkan lewat lagu itu. Itulah bahasa-bahasa baru yang Tuhan bilang. Kata-katanya sama. Setan cuma dengar itu. Tapi roh yang di dalam saudara berkata jauh lebih banyak. Jauh lebih luas. Jauh lebih tinggi. Intensitasnya bahkan sampai air mata saudara keluar. Hari ini engkau boleh terpuruk. Tapi Tuhan punya cara. Wow. Bisa bilang wow. Tuhan dahsyat saudara. Wow. Saya percaya Tuhan. Nah yang ke-7 saudara, yang ke-7 udah sampai 7, selesai sudah. Mulut ini bicara tentang apa? Penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus di Pentakosta yang ketiga. Sebuah penuaian yang terbesar dan yang terakhir saudara. Tuhan sedang kerjakan. Lewat perkataan mulut. Kita berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dimulai Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Siap saudari diurapi saudara? Dengan mulut seorang murid? Katakan amin. Oh raba-raba. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu, Bapakku pintar, Bapakku. Siapkan hati saudara, kita mau terima pengurapan. Sebelum terima perjamuan, layakkan aku, bawaku untuk